indikator diri yang ideal. Jadi, kapan atau apa buktinya bahwa sebenarnya kita ini sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tentang diri kita dan terhadap diri kita. Yang pertama, sosok pribadi yang sudah ideal. Itu indikatornya adalah gembira. Gembira itu satu parameter, satu ukuran hidup orang yang selalu bersyukur. Orang itu bersyukur karena dia puas dan menerima kondisinya apa adanya. Indikatornya, indikator itu kan ukurannya. Pak, saya itu sudah cocok enggak sih Pak kepribadianku? Aku sudah sesuai atau tidak sih Pak hidupku ini? Yang pertama ukurannya adalah kegembiraan. Kalian ini menjalani hidup dengan gembira, penuh rasa syukur, atau dengan kekecewaan, dengan ketidakpuasan, atau rasa penyesalan dan kekhawatiran yang berkepanjangan atau tidak. Nah, ukurannya itu. Pak, kalau saya sih sumpek terus Pak, hidup saya misalnya susah terus Pak, saya gelisah terus. Berarti belum gembira. Ada banyak yang tidak kita puasi dalam hidup ini. Mungkin masa lalu yang kita sesali, masa depan yang kita khawatirkan, atau masa kini yang kita merasa tidak berdaya di hadapannya. Lah, kalau agama memberi tipsnya, ya yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu berarti kita mampu hidup secara gembira. Kelihatan beda nanti orang yang mampu bersyukur dengan tidak. Aura orang yang senantiasa gembira dengan orang yang selalu mengeluh dan tidak puas akan berbeda. Yang kedua adalah hiduplah dengan gayamu sendiri. Jadi ini indikator bahwa kita ini sudah lega, puas dengan hidup kita. Citra diri yang positif adalah kita hidup dengan gaya kita sendiri. Bukan karena terpaksa diatur orang lain, bukan karena uh, apalagi terseret oleh teman dan lain sebagainya. Enggak, saya ya milih-milih sendiri, saya sukanya memang ini. Lah kok kamu sukanya hari ini kok drama-drama Korea? Ya enggak, saya memang suka. Gaya saya ya memang itu. Yang drama-drama Korea itu. Enggak mentang-mentang ada yang mengkritik penggemar Korea, terus saya pura-pura enggak suka Korea misalnya. Enggak. Ya gayaku memang suka Korea itu. Atau sebenarnya saya enggak suka Korea, tapi yang lain kan suka Korea. Makanya saya gayanya kayak suka Korea. Nah itu berarti bukan gaya kita sendiri. Ayo kita hidup sesuai dengan dorongan hati kita sendiri. Ini nanti akan jadi sumber kebahagiaan juga. Ini sama dengan kita menampilkan versi diri kita apa adanya. Tadi kan ada aspek penerimaan diri. Terus ukuran yang ketiga, selain gembira dan hidup dengan gaya kita sendiri adalah kita siap untuk disukai atau tidak disukai. Ya hidup ini kan memang tadi kita hidup dengan gaya kita sendiri. Mungkin ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, atau ada orang yang mengidolakan kita berlebihan dengan menyukai kita, dan lain sebagainya. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Silahkan saja orang setuju atau tidak dengan pilihan hidupku. Dengan gaya yang kuanggap baik dan benar ini, monggo saja. Tapi inilah aku, apa adanya. Baik kalian suka atau tidak suka. Nah, ini indikator ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita
siap untuk disukai atau tidak disukai, ya kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Dan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Kadang-kadang sudah melakukan kebaikan, tetapi kok tidak ada yang respon ya? Kok tidak ada yang jempol, nggak ada yang like? Viewernya kok sangat sedikit, subscribernya sedikit misalnya. Terus kita tidak siap, oh, sudahlah kalau gitu aku tidak begitu lagi. Itu berarti tidak siap untuk disukai. Jadi tujuan dari kebaikan-kebaikan tadi hanya komentarnya orang, ACC persetujuannya orang. Nah ini menunjukkan kita belum positif kalau memang hanya begitu. Nah yang keempat adalah kita mampu mengelola diri kita secara mandiri. Mengelola diri secara mandiri itu maksudnya ya kita ini emosi-emosi kita bisa kita kelola sendiri. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita marah ini, wah saya marah ini, saya tahu saya marah, gimana caranya meredakan marah, dan kita bisa melakukan meredakan marah itu oleh kita sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pakai fasilitas ini, fasilitas itu. Kita sendiri sudah bisa meredakan kemarahan kita sendiri. Ini mampu mengelola diri sendiri secara mandiri. Misalnya, wah ini saatnya semangat untuk berjuang. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat berjuang. Tidak perlu menunggu motivator-motivator atau ikut kursus-kursus motivasi yang bayar mahal. Ketika kita butuh ketenangan, kita mampu menenangkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh semangat untuk berjuang, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Ini namanya mampu mengelola diri secara mandiri. Terus, di antara indikator pemahaman diri kita yang positif, selain tadi kita hidup dengan gembira, dengan versi kita sendiri, gaya kita sendiri, dengan siap disukai atau tidak disukai, kemudian mampu mengelola diri kita secara mandiri, penting juga bagi kita untuk, nah kalau ini saya ambil dari beberapa pandangan yang khas, yang unik, yaitu apa? Mampu menertawakan diri sendiri. Jadi, kemampuan menertawakan diri sendiri ini menarik. Karena kita itu seringkali memaksa diri kita sendiri atau memarahi diri kita sendiri kalau pas tidak sukses. Kemampuan menertawakan diri kita sendiri ini sebenarnya bagian dari penerimaan diri kita terhadap kita. Jadi orang yang tidak mampu menertawakan diri, ini alternatifnya dua. Yang pertama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang putus asa, atau orang yang sangat keras terhadap dirinya. Jadi sombong, putus asa, sangat keras terhadap dirinya. Ini tiga parameter yang membuat orang tidak bisa menertawakan diri. Menertawakan diri itu kita menyadari betapa lemahnya kita. Kita menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita menyadari betapa mudahnya kita itu terpeleset dalam salah, dalam khilaf, dan lain sebagainya. Kita tertawakan diri kita. Ternyata aku ini naif sekali, aku ini lucu, aku ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ini kemampuan menertawakan diri penting untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang putus asa, atau bukan orang yang sangat keras tidak mencintai diri. Jadi ini indikator. Coba teman-teman dicek ya, kalau teman-teman sedang atau telah melakukan kesalahan, kemudian sadar bahwa itu salah, selain menyesal, itu kan pernah tidak kita menertawakan diri kita sendiri.
Jadi menertawakan itu salah satu indikasi bahwa kita memahami diri kita sebagai sosok yang lemah, banyak kekurangan, dan lucu, naif. Ya, tapi tidak dengan keras memarahi atau menyesali hidup, menyesali diri. Ini bagian dari self-love. Ini yang kelima. Dan yang terakhir, indikator pemahaman diri yang positif itu ya tentu saja kita mampu berinteraksi, kita mampu beradaptasi dengan yang lain di sekeliling kita. Ya mungkin kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita siap disukai atau tidak disukai. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi dengan yang lain. Oh iya sih, sebenarnya gayaku itu ya apa adanya seperti ini, tapi situasi saat ini kalau aku apa adanya mungkin malah membuat orang kecewa, marah, tersinggung. Ya sudah, aku pending dulu, nanti nyari situasi yang tepat. Nah, aku siap sih disukai atau tidak disukai. Tapi ini ada orang ngeritik aku. Nanti kalau aku cueki saja, jangan-jangan dia kecewa dan siapa tahu memang kritiknya penting. Oke lah, aku dengarkan kritiknya apa. Aku tidak akan cuek dan lain sebagainya. Ini kan mampu berinteraksi, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi teman-teman, mungkin agak sulit kita mencari banyak teori tentang mengenali diri, memahami diri, dan lain sebagainya. Tapi mari kita bareng-bareng mengusahakannya sambil melihat aku ini sudah puas atau tidak terhadap diriku, aku ini sudah on the right track atau tidak, sudah ada di jalan yang benar atau tidak. Antara lain dengan melihat kita ini gembira atau tidak, kita sudah hidup dengan versi keinginan kita sendiri atau tidak. Kita ini siap disukai dan tidak disukai atau tidak. Kita mampu mengelola emosi-emosi, mengelola diri kita sendiri atau tidak. Kita mampu menertawakan diri kita atau tidak. Dan terakhir, kita mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekeliling atau tidak. Ini indikator-indikatornya. Ya tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tahap-tahap tadi, selalu saja terbuka ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kualitas diri. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu saja mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin keliru. Diri kita ini, konstitusi diri kita ini, ada yang sifatnya watak, kalau bahasa Jawanya, dia yang memang sudah tertanam jadi karakter kita, yang sifatnya menetap, ada juga yang sifatnya aspek-aspek yang sifatnya bisa berubah. Kalau pakai terminologi Jawa, ini mohon maaf yang dari budaya yang berbeda, orang Jawa itu punya istilah watek, watuk, wahing. Unik ya. Watek itu watak, watuk itu batuk, kalau wahing itu bersih. Jadi konstitusi diri kita itu yang ada menetap dalam diri namanya watak atau karakter. Jadi watak itu ada dalam diri kita. Ini sulit mengubahnya, kecuali memang kita secara serius ingin berubah pelan-pelan. Butuh waktu yang lama. Ini namanya watak. Ada juga watuk. Watuk itu kan dari dalam diri kita batukkan. Karena ada mungkin gatal-gatal di tenggorokan atau dada sesak, terus kita batukkan. Jadi ada dorongan dalam diri. Ini maksudnya apa? Konstitusi diri kita itu juga berasal dari diri kita sendiri. Cita-cita, keinginan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi ada watak, ada watuk. Yang ini butuh dilampiaskan keluar, butuh diekspresikan. Seperti batuk, kalau kita tahan kan tidak enak, sakit. Nah yang ketiga, wahing. Wahing itu bersin. Kita bersin itu ketika ada debu atau barang-barang dari luar masuk dalam diri kita lewat hidung.
Yang itu ketika hidung merasa tidak nyaman, terus dia dimuntahkan keluar dalam bentuk bersin atau wahing. Jadi konstitusi diri kita itu antara lain juga ada pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Yang cocok sih tidak masalah, nyaman saja. Yang tidak cocok kita buang keluar. Itulah yang disebut bersin tadi. Wahing. Jadi watek, watuk, dan wahing. Ini konstitusi diri kita. Nah, jadi yang pertama itu strukturnya. Kemudian yang kedua, dari pengenalan macam-macam yang kita bahas bulan ini, ada beberapa tahapan yang penting kita lakukan sebagai pribadi agar kita menjelma jadi pribadi yang ideal. Untuk jadi pribadi ideal dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk watak generasi yang malam hari ini kita ulas. Yang pertama, perlu bagi kita dasar dari segalanya adalah pengenalan diri. Jadi kita pahami diri kita. Siapa sih aku ini? Mimpi-mimpiku apa? Kemudian apa yang harus aku lakukan, tanggung jawabku apa, dan lain sebagainya. Ini aspek pengenalan diri, termasuk aku ini dari generasi yang mana, kecenderungan umumku apa sebagai generasi hari ini. Ini namanya memahami diri. Oh pantes aku kok sulit sekali lepas dari gadget, dari smartphoneku. Ternyata aku ini masuk generasi Z atau generasi Alpha yang memang sejak lahir sudah akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone misalnya. Nah, ini namanya mengenali diri. Yang kedua, kalau sudah mengenali diri, perlu kita lakukan penerimaan diri. Jadi, penerimaan diri itu apapun temuan kita tentang diri kita, pertama-tama harus kita terima. Kita akui, ternyata saya itu orangnya mudah tersinggung. Ternyata saya itu orangnya susah menerima kritik. Ternyata saya itu punya mimpi untuk jadi konglomerat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya penerimaan diri. Baik secara real maupun ideal. Real itu kenyataan kita apa adanya, ideal itu mimpi-mimpi kita. Jadi setelah mengenali diri, memahami diri, kita terima diri. Kan ada banyak situasi real kita yang ya sulit kita menghindar. Mau tidak mau ya harus diakui kita ini masuk baby boomers. Mau tidak mau harus diakui saya ini masuk generasi X dengan segala ciri dan pengaruh zaman pada diri kita. Nah, kalau sudah menerima, tahap ketiga ya pengungkapan diri. Pengungkapan diri itu ya kita tunjukkan diri kita apa adanya. Jadi inilah saya. Ini yang saya inginkan. Inilah mimpiku. Ini kalau di uh, ilmu tentang jiwa ini ya namanya self assertion. Jadi mengungkapkan diri itu menegaskan apa yang aku inginkan dan apa yang tidak aku inginkan. Ini yang aku seneng dan apa yang aku tidak seneng. Itu yang aku cocok dan apa yang aku tidak cocok. Ini namanya pengungkapan diri. Kita harus punya keberanian menunjukkan diri kita. Kalau sudah berani mengungkapkan diri, ada tahap selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita, baik lingkungan benda-benda, barang-barang, makhluk sekeliling kita, maupun lingkungan sosial sesama manusia.
Pinter-pinter kita menyesuaikan diri, bagaimana kita mengelola dan memposisikan diri kita di lingkungan kita secara tepat. Jadi pengungkapan diri yang tadi jadi tahap sebelumnya itu dekat dengan penyesuaian diri. Kita itu mengungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu. Akan saya sampaikan bahwa saya tidak setuju, tapi saya menyampaikannya tidak sekarang. Karena sekarang lingkungannya, situasinya masih belum memungkinkan. Mungkin sedang ada musibah, sedang ada bencana. Kalau disampaikan sekarang orang bisa salah paham, dan lain sebagainya. Jadi yang keempat ini penyesuaian diri, satu rangkaian dengan pengungkapan diri. Jadi kita kenali diri kita, kemudian kita terima diri kita apa adanya, kemudian kita ungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri secara bijaksana dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kita. Terakhir, pribadi ideal itu selain melakukan itu semua, harus juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini muncul dari kesadaran bahwa aku ini tidak sempurna. Ada banyak kekurangan-kekuranganku. Ada banyak kelemahan-kelemahanku. Maka gaya hidup paling ideal itu gaya hidup yang mengembangkan diri. Tambah lama kita tambah baik. Tambah lama, tambah meningkat kualitas kita. Tambah lama, tambah meningkat keterampilan kita. Ini namanya pengembangan diri. Jadi kita tambah meningkat kualitas diri kita. Inilah sosok pribadi yang ideal. Jadi bahan untuk melakukan ini semua, untuk melakukan pengenalan diri, penerimaan diri, pengungkapan penyesuaian diri, dan juga pengembangan diri, ya antara lain materi-materi yang sudah kita gali bulan ini. Tentang identitas, tentang kerja, tentang mimpi, termasuk tentang pengaruh dari sekeliling sampai pengaruh paling global yang kita kenal sebagai aspek generasi. Dari situlah nanti kita akan menjelma jadi sosok pribadi yang ideal. Asumsi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi, biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji, akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun, Pak, enggak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah, Pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya, Pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti
Kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang, Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen, Pak. Atau melamar PNS, Pak. Dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, ya kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Nggak ada dicari filosof ono ndak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana ndak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu suntuk terus dalam hidup. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Kan banyak orang kritik, Allah senang-senang setelah lulus wisuda, sumpek lagi loh. Loh, memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain, gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar, sampai nanti tambah naik, jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali, level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah, sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda, tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan. Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta, apalagi. Ya kan? Harga diri, aktualisasi, ndak. Sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia tidak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri, yang penting iso mangan sih. Karena itu paling dasar. Yo kayak tadi lo, yo makan, yo nanti ada yang lebih penting lagi minum.
Lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri, yang penting itu ambekan sih, Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu, ya karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, ala Pak itu materi fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri. Lah, yuk, kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi. Gitu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk, Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi yo, makannya juga harus dipenuhi. Urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke. Bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak. Wajar, kamu masih ada di level-level bawah. Tidak usah kesusu, saya ingin jadi filosof, Pak, jadi wali, Pak, jadi... Wah, kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti tidak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, tidak disangoni nesu-nesu. Nggak ada uang sakunya, kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan, Pak. Ya, kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas. Cara, itu saya sebut cara membacanya, ini kebutuhan ini sifatnya innate. Innate itu bawaan. Semua manusia pasti begitu, meskipun bisa berubah karena belajar, karena harapan-harapan, karena ketakutan-ketakutan. Semakin rendah kebutuhan, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritasnya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Yang bawah itu lebih penting untuk dipenuhi dulu. Yang atas bisa ditunda. Kamu jadi filosof, jadi wali, bisa besok-besok, enggak apa-apa. Tapi makan harus sekarang. Jangan dibalik. Jadi karena yang atas tidak bisa ditunda. Ya, bisa ditunda, yang bawah tidak bisa ditunda. Biasanya katanya Maslow, di satu ruang, satu waktu, itu yang mendorong kita satu kebutuhan. Tidak tahu yang mana, tapi pasti satu kebutuhan. Ya tidak mesti yang bawah. Mungkin kamu levelmu sudah tinggi, misalnya ngaji ini. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin nyari ilmu, Pak, demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu kan lebih tinggi. Mungkin karena kamu sudah makan, kamu sudah minum, kamu nyaman, sudah istirahat. Sebelumnya sudah tidur dan kamu sehat. Coba kamu belum makan berhari-hari, apa kamu mikirin ngaji filsafat? Kan enggak. Mesti kamu mikir cari makan dulu, kalau uang habis nyari utangan dulu buat makan. Karena apa? Kebutuhan dasar itu vital. Jangan diremehkan orang yang kamu kok bahasnya urusan perut terus. Loh, perut itu nomor satu. Kalau urusan perut belum beres, nggak usah diskusi tinggi-tinggi. Karena nanti larinya juga ke situ. Oke. Kayak Freud itu loh. Freud kan nganggapnya yo semuanya nanti puncaknya seks. Ngobrol daki-daki macam-macam ya nanti larinya juga ke seks. Sebenarnya bukan seks begitu kalau di Maslow, tapi ya kebutuhan-kebutuhan dasar. Memang kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak mungkin orang ke atas. Atau kalau sudah terlanjur ke atas, fasilitas di atas dipakai untuk memenuhi fasilitas di bawah, kebutuhan bawah. Nah, jadi di satu waktu biasanya drive-nya satu. Kebutuhan lebih rendah harus terpuaskan dahulu sebelum kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal.
Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentara. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Di mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Kamu keinginanmu pasti mulur. Nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa. Keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal yang tidak esensial karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal. Sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta, kan itu. Akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya, nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Nah, ini polanya. Teorinya itu. Jadi cara membaca hierarki tadi begitu. Sekarang kita lihat sedikit-sedikit satu-satu. Fisik tadi ya, sex, sleep, food, water, air. Air itu udara. Awas keliru. Nanti kamu protes, Pak, sudah ada water kok masih ada air, Pak. Ya, water sama air itu bahasa Inggris itu, jangan keliru. Oke, jadi itu kan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu saya ambil, saya cuplik tadi sedikit. Ada kasus tim rugby Amerika Selatan yang pesawatnya jatuh tahun 70. Nanti beberapa yang selamat itu kan dia terasing, terpencil, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa makan. Akhirnya kan ya makan dagingnya temennya. Kenapa kok bisa orang sampai begitu? Loh kalau sudah lapar apa yang tidak mungkin? Kamu mengharamkan dagingnya manusia, Pak. Babi aja tidak boleh, Pak. Apalagi manusia. Kalau situasi sangat kepepet, kamu sudah tidak mikir lagi mana halal, mana haram. Sudah. Jadi kenapa kebutuhan fisik harus dipenuhi? Dilarang mukul. Tapi kalau hidungmu dibekep orang kan mau nggak mau kamu harus mukul-mukul. Kenapa? Ini nafas ini nyawanya terakhir. Kalau dia dihalang-halang, tidak bisa. Maka itu kebutuhan fisik, kebutuhan paling dasar. Naik satu level, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini level 2. Kalau sudah yang bawah terpenuhi, orang biasanya ingin ini. Dirinya tidak terancam, baik dari serangan fisik, serangan emosi, musibah, bencana, diduduki, didominasi orang lain, kehilangan, kehilangan kerja, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman.
Orang butuh selamat dan aman. Setelah yang dasar tadi. Orang yang tidak aman, tidak nyaman, selalu ketakutan, ya biasanya nanti energinya terkuras ke sana semua. Baik untuk fight atau untuk flight. Fight itu melawan, flight itu lari. Kalau kamu merasa tidak aman kan alternatifnya dua, melawan atau lari. Dan energimu akan terfokus ke situ semua. Misalnya kamu ditakut-takuti orang, itu kan alternatifnya dua. Kalau yang nakut-nakuti tinggi, besar, gagah, ya kamu milih lari. Kalau yang nakut-nakuti kecil, krempeng, kurus, jauh lebih kecil dari kamu kan kamu milih melawan. Tapi intinya apa? Kamu tidak mau ditakut-takuti. Karena secara fitrah kamu butuh rasa aman dan selamat. Jadi itu kebutuhan level 2. Maka jangan heran orang yang merasa terancam itu bisa melakukan apa saja. Mungkin terancam kalah, mungkin terancam kehilangan teman, mungkin terancam kehilangan kekuasaan, mungkin terancam kehilangan kehormatan, mungkin terancam ketenangan hidupnya. Itu dia bisa melakukan apa saja karena ini kebutuhan yang termasuk dasar dan penting dalam hidupnya manusia. Kalian ngaji filsafat misalnya, terus kamu tahu musuhmu nanti juga akan ikut ngaji di sini. Itu kan kamu berpikir dua kali, mau ikut ngaji apa enggak. Kenapa? Kamu ingin aman. Itu fisik, mental misalnya. Kamu mau ngaji ke sini dan kamu tahu ternyata mantanmu juga mau ikut ngaji. Ya, ngajinya bawa pasangan yang baru lagi. Itu kan kalian mikir sudah kan, apa datang apa enggak ya. Kenapa? Kamu khawatir terancam, khawatir terserang, khawatir. Orang mesti milih rasa aman, rasa nyaman. Kenapa kok saya sering ditanya, kok di Indonesia itu kalau ada forum-forum pertemuan, kok orang mesti milih duduk di belakang dulu sih Pak? Loh itu kebutuhan rasa aman, rasa selamat. Karena kamu biasanya mikir yang depan-depan itu kalau ada apa-apa ditunjuk duluan. Jadi kamu terus pilih duduk belakang, jadi aman. Kalau ingin keluar bisa cepat-cepat keluar lewat jalan belakang kan gitu. Coba kalau kuliah itu kan mesti yang datang awal itu mesti duduknya belakang. Kenapa? Kebutuhan. Kamu ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Jadi kebutuhan fisik paling dasar dan kebutuhan keselamatan, keamanan di atasnya. Ada di atasnya lagi kebutuhan, kalau kamu sudah yang fisik terpenuhi, merasa aman, nanti ada kebutuhan di atasnya. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Itu yang membuat kamu gelisah. Kok saya rasanya jomblo, Pak? Pasti kamu gelisah. Kenapa? Fitrah itu kebutuhan dasar. Jadi apa sih kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu? Ya, cirinya tiga, inclusion, affection, dan control. Inclusion itu kamu merasa bagian dari kelompok tertentu. Orang butuh ini. Saya anak sini loh Pak, saya termasuk keluarga ini, saya punya saudara ini, saya punya itu kan bagian-bagian, kamu punya relasi-relasi, kamu tidak sendirian. Inklusi. Jadi tidak eksklusif dirimu, tapi orang lain juga terlibat dalam hidupmu. Kamu berafiliasi dengan mereka. Jadi kamu butuh itu, kamu butuh kelompok. Makanya ada jutaan organisasi di dunia ini dan kamu mungkin anggota di beberapa di antaranya. Dan itu natural, alami. Setiap orang butuh berkelompok. Itu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang kedua, afeksi. Afeksi itu ya kalimatmu biasanya. Kita butuh mencintai dan dicintai. Mencintai saja yo pahit. Ya, kamu juga butuh dicintai. Dua-duanya butuh.
Dicintai saja tanpa mencintai juga tidak enak, hambar. Yang enak itu ya ada yang kamu cintai dan ada yang mencintai. Meskipun mungkin orangnya beda-beda. Gak apa-apa, tapi kan dicintai itu kan senang. Ada yang menyintaimu itu kan bahagia. Meskipun mungkin kamu mencintai yang lain. Tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan manusiawi untuk cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu, tadi kan kamu berkelompok, hidup bersama orang lain. Dan keberadaanmu diperhitungkan. Keberadaanmu diperhitungkan itu kamu bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi dirimu sendiri. Jadi kamu bisa ngontrol. Ini level ketiga. Naik satu level lagi tadi level harga diri. Itu tadi kan ada self image sama self evaluation. Kamu butuh dalam hidup kita butuh penghargaan dari orang lain. Orang lain mungkin ngasih hadiah padamu, mungkin menghormatimu, mungkin menganggapmu penting, menganggapmu punya peran, menganggapmu teman, menganggapmu orang yang berharga. Itu penghargaan dari orang lain. Kamu datang tidak dicueki, tapi kan kamu dihargai. Keberadaanmu diperhitungkan, itu kebutuhan. Itu namanya harga diri. Atau penghargaanmu pada dirimu sendiri. Kamu merasa, saya jelek-jelek ini, bisa loh Pak kalau cuma ini, itu. Nah itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri, kamu punya kemampuan. Jadi, nah kalau urusan ilmu mungkin saya agak lambat Pak, tapi urusan main game misalnya, oh saya jagonya, kalau Bapak berani nantang saya, ayo. Saya mampu di situ. Loh, paling tidak kan kamu punya penghargaan. Ada keterampilan, ada keahlian yang bisa kamu banggakan. Itu alamat kamu punya harga diri. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini jujur loh Pak. Itu kan kamu membanggakan dirimu di aspek itu. Ada itunya. Itu berarti hidupmu ada kesempatan untuk bahagia. Kalau tidak sama sekali, kamu akan kesulitan membangun harga dirimu. Ya bisa diakui orang lain atau kamu yakini sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda tadi. Jadi itu di level yang keempat. Fisik, kemudian keselamatan, kenyamanan, kemudian cinta dan rasa memiliki, level 4 harga diri.